Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2020 telah selesai dilakukan. Sejumlah aspek dalam pelaksanaannya pun mulai dievaluasi oleh berbagai pihak. Lantas, apakah tahapan pemungutan suara kemarin telah sesuai dengan harapan dan tujuan penyelenggara dari pemilu yang menargetkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat? Rekan Soza Utapia akan memaparkan selengkapnya dalam segmen Fact Check berikut ini. Soza, silakan. Ya, terima kasih Marvin. Pemirsa, Pesta Demokrasi tahun 2020 jika kita bandingkan dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya, ini cukup berbeda karena kondisi pandemi saat ini belum berakhir. Namun keharusan untuk melaksanakan pemilu di 270 daerah pun menuntut semua pihak untuk berinovasi dalam menyiapkannya hingga melaksanakan rangkaian tahapan Pilkada Serentak 2020. Kemarin tanggal 9 Desember kita baru saja menyelesaikan tahapan pemungutan suara yang sempat menuai pro kontra di masyarakat karena dinilai berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga penularan COVID-19 pun tak terhindarkan. Tapi pemirsa, apakah kondisi pandemi ini menjadi batu sandungan bagi pelaksanaan pilkada? Lalu apakah minat masyarakat untuk berpartisipasi menjadi rendah atau justru sebaliknya? Kita akan cek pada siang hari ini data dan faktanya. Di grafis pertama kita akan melihat pemirsa mengenai protokol kesehatan COVID-19. Kita tahu bahwa pelaksanaan pilkada ini dilakukan di tengah situasi pandemi. Oleh karena itu, poin yang harus terus dijaga oleh semua pihak ialah mengenai protokol kesehatan COVID-19. Yang paling penting ialah protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini wajib untuk ditetapkan atau diterapkan di mana saja termasuk di TPS. Kemudian suhu dari masyarakat yang datang dan juga petugas ini wajib di bawah angka 37,5 derajat Celcius. Kemudian pemirsa, waktu pemungutan suara ini pun terbagi ke dalam 5 kelompok, di mana dimulai sejak pukul 7 hingga pukul 13. Satu kelompok waktunya terdiri dari 1 jam dan tujuan pembagian ini ialah untuk menghindari terjadinya kerumunan. Lalu apakah implementasi dari protokol kesehatan ini berjalan dengan maksimal? Kita akan lihat di slide berikutnya. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo saat melakukan konferensi pers bersama dengan Menko Polhukam, bahwa pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 dalam rangkaian pemungutan suara kemarin ini ternyata berhasil dan angkanya di atas 89%. Ini data yang didapatkan dari hasil monitoring kepatuhan protokol kesehatan saat pelaksanaan pilkada kemarin mulai dari pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Namun dari Doni Monardo mengingatkan bahwa kita tidak boleh puas, sekali lagi tidak boleh puas karena rangkaian dari tahapan Pilkada Serentak 2020 belum berakhir. Kemudian bagaimana dengan aspek partisipasi masyarakat pada hari pemungutan kemarin? Kita akan lihat pemirsa. Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini, pemerintah dan juga KPU menargetkan angka yang cukup tinggi untuk partisipasi masyarakat, yaitu di angka 77,5%. Namun angka ini sebenarnya cukup realistis jika kita melihat pada pelaksanaan di Pilkada sebelumnya, seperti di tahun 2015, ini berada di angka 70%, kemudian 2017 74,2%, dan di Pilkada 2018, ini angkanya 73,23%. Artinya angka 77,5 ini sebenarnya bukan angka yang terlalu tinggi. Lalu apakah implementasi ini berjalan dengan baik? Kita akan lihat di slide berikutnya. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan langsung oleh di slide berikutnya, kita akan lihat pemirsa. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan langsung oleh Ketua anggota Bawaslu yaitu Muhammad Afifuddin, ia mengatakan bahwa penggunaan hak pilih saat Pilkada Serentak kemarin, tepatnya di tahapan pemungutan suara, ini ternyata partisipasinya mencapai angka di atas 80%. Di mana untuk rinciannya pemilihan gubernur sebesar 82%, sedangkan untuk bupati atau wali kota ini angkanya sebesar 83%. Artinya jika kita lihat tadi sudah dua aspek ya pemirsa, dari kesehatan dan juga partisipasi masyarakat, terbukti keduanya berjalan dengan baik dalam tahapan pemungutan suara kemarin. Kemudian bagaimana dengan aspek pelanggaran pilkada? Kita akan lihat di slide berikutnya. Untuk pelanggaran Pilkada Serentak 2020, ini ada sejumlah hal yang disebut sebagai potensi terjadinya pelanggaran dalam pilkada, seperti akurasi data pemilih, kemudian regulasi, prosedur tata cara pemilihan, merebaknya politik uang. Ini sempat dikhawatirkan karena saat ini kondisi ekonomi sedang sulit sehingga ditakutkan politik uang justru akan semakin merebak. Dan yang terakhir ialah adanya
pelanggaran di bidang kesehatan terkait protokol kesehatan COVID-19 dan juga keamanan. Namun sebenarnya mengenai bagaimana grafik ataupun hasil laporan pelanggaran aturan pilkada sampai dengan saat ini belum bisa kita simpulkan karena saat ini prosesnya masih terus berlangsung dan masyarakat bisa mengaksesnya melalui aplikasi Siwaslu 2020 yang dirilis langsung oleh Bawaslu. Kemudian pemirsa, di sisi lain kita juga akan melihat hasil dari lembaga survei yang sudah merilis dari hasil hitung cepat. Ada sejumlah paslon yang disebut berhasil unggul dalam pilkada kemarin. Kita lanjut lagi pemirsa, ternyata hasil ini masih harus menunggu lagi dari pihak KPU. Untuk timeline pilkada, kita akan melihat setelah pemungutan suara apalagi yang akan dilakukan. Setelah tanggal 9 Desember kita melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, masih ada sejumlah tahapan lain seperti dari tanggal 10 sampai tanggal 26 Desember, kita akan melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi dan hingga ke tingkat pusat. Ini akan dilakukan secara berjenjang. Kemudian setelah itu penetapan calon terpilih pun masih akan dilakukan, bahkan kemungkinan pelantikannya baru akan dilakukan pada tahun depan. Jadi pemirsa, kesimpulan yang dapat kita tarik berdasarkan data-data tadi ialah partisipasi masyarakat telah sesuai dengan target KPU dan pandemi tidak menghalangi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Kendati demikian, tahapan Pilkada Serentak 2020 tidak serta-merta berakhir setelah pemungutan suara dilakukan. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk tidak lengah dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M. Jadi, tidak ada salahnya saat ini kita terus mengingatkan kepada sesama untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan 3M.